Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari ruang kolaborasi 2.1. Kelompok kami terdiri dari Bapak Budianto dari SMKN 2 Banjit, kemudian Bapak Juwanto dari SMKN 1 Pekuan Ratu, dan saya sendiri Rahma Indrayanti dari SMA Negeri 1 Baradatu. Tugas kami kali ini adalah membahas tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ceta. Pak Ceta adalah guru pada sekolah SMK, yang mana kali ini pembelajaran yang dilakukan secara daring, dikarenakan negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Berikut skenario kegiatan Pak Ceta pada saat pembelajarannya dengan tema transaksi secara online. Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Ia rencananya akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan juga tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran, tentunya Pak Ceta membuat tujuan dari pembelajaran yang dilakukannya. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi secara online dengan cermat dan juga kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini akan terdiri dari pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan juga jenis-jenis transaksi online. Sehubungan dengan pandemi saat ini, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi WA grup kelas. Ia membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Pak Ceta akan membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di satu kelas. Setelah melakukan pembukaan dengan berdoa dan bertanya tentang perasaan murid, Pak Ceta lalu menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai pada sesi pembelajaran tersebut. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Ceta menggunakan discovery learning, di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri. Lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Pak Ceta lalu menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif. Terdapat bagian timeline, pengerjaan tugas, dan juga penjelasan dan gambarannya. Ia menjelaskan bahwa topik yang harus digali oleh murid-murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Setelah itu, murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapat dalam ragam bentuk poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain, agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Di sesi selanjutnya, murid-murid akan kembali ke ruang online Google Meet Class dan berbagi mengenai informasi yang diperoleh. Lalu, Pak Ceta akan memandu proses penarikan benang merah. Untuk memudahkan murid-murid, Pak Ceta membagikan slide presentasinya ke dalam WA kelas. Pak Ceta pun memantau proses pekerjaan murid-murid melalui pertanyaan singkat di grup WA dan mengingatkan para murid ketika menggali informasi untuk mencatat sumber informasinya. Tahap kelima, saat proses memantau ini, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal
Kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan. Maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Setelah selesai dengan tugas mandirinya, para murid pun kembali bertemu Pak Ceta di sesi pembelajaran daring selanjutnya. Pak Ceta dan murid-muridnya berdiskusi serta berbagi informasi melalui sharing langsung dan kemudian menarik kesimpulan secara bersama-sama. Setelah itu, Pak Ceta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok. Di dalam kelompok tersebut, Pak Ceta meminta muridnya untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman, serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi secara online dengan ragam bentuk, yaitu poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Kemudian ia juga memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi secara online. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Agar murid-murid memiliki kesiapan dalam belajar, Pak Ceta menggunakan metode pembelajaran yang berupa discovery learning agar murid-murid dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan materi yang diajarkannya, yaitu transaksi secara online. Selain itu, Pak Ceta juga menggunakan teknik scaffolding dengan cara menyediakan ruang diskusi kecil bagi murid yang masih kurang memahami pengertian-pengertian transaksi secara online, manfaat transaksi online, dan juga jenis-jenis transaksi online. Dengan teknik, Pak Ceta memberikan petunjuk-petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid-murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, untuk mengikuti minat belajar murid, Pak Ceta membebaskan murid-muridnya untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkannya dalam ragam bentuk poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain, agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Untuk mengidentifikasi gaya belajar murid, Pak Ceta melakukan asesmen informal dan ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada yang miskonsepsi dan perlu bantuan. Pak Ceta menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan tersebut, Pak Ceta memberikan penjelasan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Di akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Setelah itu, ia juga mempersilahkan muridnya untuk menghubungi via WA jikalau ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri di rumah. Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Setelah itu, ia juga mempersilahkan muridnya untuk menghubungi via WA kelas jikalau ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri di rumah. Pak Ceta juga melakukan asesmen informal ketika kemudian ia menemukan beberapa muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan. Maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Pertanyaan yang terakhir, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu berupa transaksi online yang terdiri dari materi mengenai pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Materi berupa slide presentasi yang informatif yang diupload di grup WA kelas. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Untuk memudahkan murid-murid, Pak Ceta membagikan slide presentase ke dalam WA kelas.
Pak Cita juga memantau proses pekerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di grup WA dan mengingatkan para murid ketika menggali informasi untuk mencatat sumber informasinya. Yang kedua, pada proses pembelajaran kali ini Pak Cita menggunakan discovery learning di mana nantinya murid akan menggali informasinya sebanyak-banyaknya secara mandiri. Yang ketiga adalah berdiferensiasi proses. Saat proses memantau ini, Pak Cita juga melakukan asesmen informal. Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan, maka Pak Cita kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Cita dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Cita memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid-murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Pak Cita meminta murid untuk bekerja dalam kelompok. Di dalam kelompok-kelompok tersebut, Pak Cita meminta muridnya untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman, serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam ragam bentuk, poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Jadi produknya adalah poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Tes formatif asesmen as learning. Pak Cita memantau proses pekerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di grup WA dan mengingatkan para murid ketika menggali informasi tak lupa mencatat sumber informasinya. Pak Cita juga melakukan asesmen informal. Kemudian ia menemukan beberapa murid ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan. Maka Pak Cita kemudian menghubungi murid-murid tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Cita dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Cita memberi petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu murid mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ada dua penilaian yang dilakukan Pak Cita tadi. Yang pertama, tes sumatif assessment of learning. Pak Cita menugaskan untuk membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam ragam bentuk poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tes sumatif assessment for learning. Kemudian ini juga memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi secara online. Demikianlah yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat, tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.